Selamat malam. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menjadi harapan baru dunia internasional. Dampak ekonomi akibat perang Iran versus Amerika Serikat dirasakan langsung oleh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi baik ini demi perbaikan ekonomi dalam negeri. Iran, Amerika Serikat damai, angin segar untuk Indonesia. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV, tamu-tamu terhormat saya. Ada Pak Dian Wirenjurit, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012-2016. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Mas Indra. Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam pemirsa. Terima kasih. Hadir juga Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional. Makin semangat Prof. Semangat Mas Yogi. Masih terus ngonten di... Iya. Dengan breakdance-nya ya. Iya. Hadir juga Abra Talatov, ekonom Indef. Bung Abra, apa kabar? Malam Mas Yogi. Malam. Ya, baik. Oke. Saya mau ke Profik. Profik, Ya. kesepakatan damai menjadi harapan baru. Tuh. Demikian disebut banyak media internasional. Investor global berharap bahwa ini ada terobosan, minimal ada perbaikan. Tetapi kan kita pernah punya cerita bahwa di Pakistan sempat gagal. Anda melihat kesepakatan ini seperti apa substansinya? Haruskah Indonesia seperti juga negara lain berharap banyak terhadap kesepakatan damai Iran dan Amerika ini? Ya tentu kalau berharap banyak ya pastilah. Oke. Ya. Kita harus berharap banyak karena adanya perang yang 6 minggu Ya. itu telah membuat tidak hanya Iran, kemudian Amerika Serikat, bahkan negara-negara yang mendukungnya itu menjadi kerepotan. Tapi dunia sudah menjadi kerepotan, termasuk kita di Indonesia. Berkaitan dengan harga minyak, terkait dengan supply chain, terkait dengan pelambatan perekonomian dunia yang akan tentunya berdampak pada pelambatan perekonomian nasional. Jadi kita tentu menyambut baik kesepakatan damai, tapi perlu diingat Mas Yogi bahwa ini hanya tahapan pertama MOU ya Jadi disebutnya. baru tahap fase pertama dan masih panjang. Pertama. Dan fase pertama ini kan untuk 60 hari. 60 hari karena nanti dalam 60 hari ini dilakukan negosiasi-negosiasi termasuk salah satunya berkaitan dengan senjata nuklir, lalu uranium yang diperkaya Hizbullah. oleh Iran. Kalau ini yang Hezbollah ini kan harusnya mereka Israel itu sudah harus menghentikan Ya. serangan ke Lebanon. Nah ini yang Presiden Amerika Serikat sudah dengan tegas dan keras mengatakan Israel kalau nggak ada Amerika Serikat, Anda itu nggak mungkin ada sekarang ini. Udah sampai dalam level seperti itu. Memang saya yakin Amerika Serikat paham bahwa Israel itu negara yang berdaulat. Dia punya keputusan kebijakan yang bisa dibuat sendiri. Tetapi permasalahannya adalah di dalam kesepakatan damai yang 60 hari ke depan ada gencatan senjata, itu Iran mengatakan bahwa serangan itu harus dihentikan at all fronts. Itu di pasal 1 antara Amerika Serikat dan Iran. Itu sudah disebutkan seperti itu. Nah, Presiden Amerika Serikat Trump itu sudah mengatakan bahwa harus hentikan. Tapi dia juga tahu bahwa Israel itu punya kedaulatan yang belum tentu dia mau Karena menghentikan. Profik tadi menyampaikan ini adalah fase awal. Artinya bisa jadi posisi Israel ini bisa jadi kerikil penghambat. Karena yang namanya menghentikan serangan ke Lebanon, Hizbullah itu kan menjadi satu bagian kesepakatan yang dari sisi Iran. Betul. Bahkan kalau saya menyebutnya nggak hanya kerikil, tapi bisa menjadi pensabotase. Oke. Pensabotase tidak hanya antara Amerika dan Iran, tetapi dunia. Karena segala sesuatu kan tergantung pada kesepakatan yang sudah dibuat antara Amerika Serikat dengan Iran, dan kedepannya ini mereka akan melakukan detailing dari apa yang menjadi kesepakatan yang ada di dalam MOU ini. Jadi ini kalau kita sebut itu waktu kita buat perjanjian ART dengan Amerika Serikat, Agreement on Reciprocal Trade, itu kan diawali dengan yang namanya Framework Agreement. Nah itu kerangkanya. Jadi setelah kerangka itu disepakati, baru detailingnya itu dimasukkan di dalam ART ini. Ini juga seperti itu, MOU
nanti baru ada perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pun demikian ya Indonesia masih tetap boleh berharap lah ya, Oh iya, meskipun masih panjang fasenya. betul sekali. Jadi kita tentu berharap kita boleh agak sedikit lega ya, karena kan kesepakatan damai kemarin ini yang juga penting bagi dunia adalah terkait dengan Selat Hormuz, Ya. bahwa Iran akan membuka bahkan volume trafik itu seperti sebelum terjadinya perang, dan Amerika Serikat sudah tidak lagi melakukan blokade. Sebenarnya kalau bagi dunia, menurut saya ya, kalau nggak ada faktor Selat Hormuz, mungkin mereka masih tenang. Iya, iya. Tetapi karena ada masalah Selat Hormuz yang memicu harga minyak, itu yang membuat dunia tuh sangat khawatir. Jangankan dunia, Amerika Serikat yang Trump mengatakan bahwa kami ini punya banyak minyak kok sebenarnya. Tetapi kan pelaku usaha di Amerika ketika dia menjual minyak itu di dalam negeri, tetap merujuk pada harga minyak Harga dunia, spot ya kan nggak mungkin dia menjualnya lebih murah daripada itu, karena secara bisnis nggak masuk itu kalau seperti Oke, itu. saya ke Bung Abra. Bung Abra, kalau kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat, satu hal tadi disampaikan oleh Prof. Fik, masih ada tahapannya. Tetapi kan investor global kan berharap nih menyambut, ya itu tadi, Selat Hormuz segera dinormalisasi. Karena dampaknya selama ini hampir 6 bulan membuat krisis energi, harganya nggak karu-karuan. Anda melihat seberapa besar sih kalau emang Selat Hormuz itu betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat, itu bisa langsung berdampak kepada Indonesia dari sisi stabilitas harga dan sebagainya untuk energi. Ya Mas Yogi, yang jelas Selat Hormuz ini menjadi pangkal ya, tekanan terhadap kondisi ekonomi dan krisis energi dunia termasuk Indonesia. Jadi dalam 3,5 bulan terakhir paling tidak ya pasca Selat Hormuz itu ditutup, maka mobilitas ya pergerakan minyak dan energi lainnya itu mengalami gangguan, dan itu pada akhirnya kan menekan situasi ekonomi masing-masing negara dalam konteks fiskal. Misalnya di bulan April ya pemerintah waktu itu bahkan sampai rapat di level tinggi dan membuat skenario. Jadi ada kekhawatiran fiskal kita akan jebol defisitnya lebih dari 3%. Dan bahkan di skenario tersebut juga, bahkan sampai skenario yang paling optimis saja, itu kita akan melampaui 3% terhadap GDP, defisit fiskal kita. Artinya ketika harga minyak mentah melampaui 100 dan sudah terjadi di bulan Mei itu, memang ada kekhawatiran besar bahwa negara kita tidak akan mampu menampung ya tambahan kebutuhan subsidi energi. Nah makanya kan dalam beberapa waktu belakangan muncul polemik kan kenaikan harga khususnya BBM non subsidi. Jadi BBM subsidinya masih bisa diabsorb oleh pemerintah, tetapi karena badan usaha termasuk Pertamina dalam hal ini juga menaikkan harga BBM non subsidi, itu menjadi komoditas politik. Nah jadi kembali lagi bahwa ketika nanti harga minyak mentah ini terus mengalami perlambatan, itu pastinya akan satu sisi dalam jangka pendek akan membuat sentimen positif terhadap kondisi fiskal kita. Karena dengan begitu pemerintah tidak perlu merogoh kocek lebih banyak untuk tambahan subsidi, dan itu bisa direalokasi. Selat Hormuz bisa. Betul, ketika Selat Hormuz normal dan akan lebih sustain. Karena dari Januari sampai Mei kemarin Mas, rata-rata harga ACP kita itu sudah di level $91 per barrel, sudah melampaui lebih dari 32% dari asumsi. APBN. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa terus harganya melandai, tentu Tapi ini menjadi kabar baik buat pertanyaannya kita. begini, karena kan begitu ada kesepakatan damai, Selat Hormuz sedang diupayakan, Ya. gitu kan, masyarakat berharap, oh ini ada penyesuaian harga nih, turun nih, gitu. Ya. Apakah secepat itu atau gimana teknisnya? Ya kalau untuk produk subsidi saya pikir harganya kemungkinan besar masih akan tetap sama. Oke. Jadi pemerintah memang bisa menghemat ya tadinya adanya kebutuhan tambahan subsidi dan kompensasi energi bisa dikembalikan lagi untuk belanja produktif yang lain yang dalam beberapa bulan belakangan ini dikunci ya. Atau Jadi signifikan ya, kalau Signifikan. memang ada kesepakatan damai, ada perubahan di Selat Hormuz signifikan ya bagi. betul. Justru yang diharapkan oleh masyarakat adalah harga-harga BBM non subsidi itu ada penyesuaian dalam waktu dekat. Ini kan Penyesuaian yang itu turun lah ya. turun. Iya kan, kalau memang ada perbaikan di sana. Betul, karena di samping itu Mas selain harga minyak juga turun, kan sentimennya juga positif buat rupiah kita. Pak Duta Besar, kalau dilihat perjanjian tadi sampaikan Prof. Fik itu, ini enggak serta-merta langsung seperti oke, selesai semuanya. Saya akan menggali dulu dari sisi itu sebelum nanti saya akan bertanya
panjang menjadi duta besar di sana. Sebenarnya hubungan Indonesia dengan Iran itu kan jangan-jangan agak nahan sekarang ya karena ada situasi ini. Yang kedua posisi Indonesia mungkin sudah terlanjur oke di BOP gitu. Anda sendiri melihat sebetulnya kalau memang ini kesepakatannya mulus gitu, jalan sebenarnya Indonesia sama Iran tuh punya potensi apa sih dari sisi hubungan diplomatik? Terima kasih Mas. Hmm. Begini, pada dasarnya Indonesia dan Iran itu saling membutuhkan. Oke. Produk-produk kita, Saling membutuhkan. saling membutuhkan. Karena produk-produk kita, karet, kelapa sawit, kertas, mereka butuhkan. Sementara kita tahu migas, petrokimia, dan lain sebagainya itu mereka punya. Jadi kalau hubungan secara normal, ini akan berkembang saling menguntungkan. Tapi kalau ditanya sekarang, kondisinya jelas sudah lain. Sudah lain. Bukan hanya karena terjadinya perang. Kalau perang itu masih kita bisa kita antisipasikan tidak seperti sekarang. Artinya kita masih tetap tidak usah berbuat apa-apa dalam kaitan yang terkait Timur Tengah. Buat saya mungkin dampaknya juga tidak seperti sekarang. Akan lebih ringan sedikit. Tapi kita kan dari awal perang ini, bahkan sebelum perang, sudah menyatakan keberpihakan kita kepada sisi lain. Keberpihakan karena masuk BOP itu? BOP khususnya. Tapi di lain pihak, selama ini kan Iran sudah berkali-kali Mas, tolong catat nih, berkali-kali dikecewakan Indonesia. Apa tuh? Banyak Mas. Dan kaitannya dalam kurun waktu periode konflik Timur Tengah. Dalam kaitan ini saja kita bisa ingat, Indonesia itu masih menahan kapalnya Iran loh. Masih menahan kapal Iran. Tanker Iran itu masih ditahan. Dan penahanan itu masih bisa disengketakan dari sisi hukum internasional. Ditangkapnya itu katanya kita di wilayah kita. Padahal Iran bilang dia di perairan bukan wilayah kita. Internasional. Atau sekalipun ZEE pun tidak serta-merta kita bisa tangkap. Tapi ditahannya itu ketika dinegosiasikan dengan Iran, kita menerapkan posisi yang seakan-akan dia butuh kita. Itu kejadiannya tahun berapa, Prof? 2023. 2023. Sampai sekarang dan itu di perairan Indonesia. Masih ada? Masih di Batam. Nah, dinegosiasikan kita menerapkan kebijakan yang sangat tidak bisa diterima. Bahwa untuk menebusnya itu bayarnya mahal. Kira-kira gitu. Mereka bilang masa kita kan sama-sama bisa hitung harga kapal berapa, 2 juta minyak yang ada di situ berapa harga waktu itu. Ya. Tapi Indonesia tetapkan harganya mahal. Artinya saya ingin mengklirkan, tadinya kan ada harapan ketika semuanya baik, ada kesepakatan, berjalan, dan kemudian paling tidak secara terpisah hubungan diplomatik Indonesia sama Iran itu bisa berdampak baik. Betul. Kita nggak perlu susah-susah nyari minyak sampai ke Rusia, paling tidak bisa itu. Betul. Dengan ini agak susah karena sudah terluka begitu. Ini salah satu. Yang kedua ada latihan timur Komodo. Latihan perang yang diadakan Angkatan Laut kita, Iran diundang. Sudah datang dengan 2 kapal perangnya untuk ikut latihan. Begitu datang disuruh pulang. Karena Amerika tidak suka. Karena Amerika tidak suka. 2025. Oke.